Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu amalan yang sangat ringan untuk dikerjakan dan mudah untuk diucapkan. Meskipun mengamalkannya atau mengucapkannya di waktu tersebut hukumnya sunnah, akan tetapi memahami maknanya hukumnya wajib. Mengamalkan dan menerimanya hukumnya wajib bagi setiap kita seorang muslim, yaitu zikir yang disunahkan kepada kita oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berzikir pagi dan petang. Ketika di waktu pagi hari, di waktu sore hari kita disunahkan, disyariatkan untuk membacanya, yaitu di pagi hari ketika kita habis sholat subuh. Waktu habis sholat subuh sampai mau terbitnya matahari. Dan disyariatkan ketika di waktu sore, di waktu ketika kita habis sholat asar sampai mau tenggelamnya matahari, kita membaca zikir tersebut, yaitu zikir raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan atau rasulan. Di antara keutamaannya adalah sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbih wa hina yumsi." Tidaklah seorang hamba yang muslim ketika di pagi hari dan sore hari membaca salasa marrat, mengucapkan sebanyak 3 kali, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan atau rasulan, dibaca 3 kali. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka sungguh betul-betul nanti di hari kiamat Allah akan ridho kepadanya. Allah akan memberikan ridho kepada orang yang setiap pagi dan petang masing-masing waktu dibaca 3 kali raditu billahi rabban
Wabil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan, dibaca 3 kali. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan ridhonya. Tidak ada orang yang telah diridhoi oleh Allah melainkan akan dimasukkan ke dalam surganya. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya rawi al-Imam Abu Dawud, Nabi kita bersabda, wajabat lahul jannah, dia berhak masuk ke dalam surga, dia berhak mendapatkan surga. Bahkan dalam hadis yang lainnya rawi al-Imam At-Tabrani, Kanjeng Nabi ugi paring pangandikan, fa ana az-zaimu la akhidanna biyadihi hatta udkhilahul jannah. Dan saya akan menjamin dan akan menggandeng tangannya hingga aku memasukkan dia ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah amalan yang ringan. Jadi syariatkan kepada kita seorang muslim, setiap orang muslim disunahkan, hukumnya sunnah, meskipun kita tidak membaca, tidak berdosa, tetapi sangat besar keutamaannya. Yaitu nanti dari kiamat Allah akan memberikan keridhaan kepada orang yang merutinkan membaca, istiqomah, mengamalkan setiap pagi dan petang. Bahkan Nabi juga mengatakan wajabat lahul jannah, dia berhak mendapatkan surga. Bahkan Nabi juga mengatakan fa ana zaimu la akhidanna biyadihi hatta udkhilahul jannah. Saya menjamin sehingga aku akan menggandeng tangannya sampai aku masukkan dia ke dalam surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi daripada itu adalah memahami maknanya. Maka setiap diri kita seorang muslim wajib memahami makna 3 kalimat ini. Raditu billahi rabban. Ketika seorang muslim telah membaca raditu, ay qana'tu, aku telah menerima, aku ridho, aku rela, hatiku legowo terhadap Allah sebagai Rabban. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim. Bagaimana ada seorang muslim yang tidak ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini? Lalu siapa lagi yang akan diridhoi? Lalu siapa lagi akan menciptakan alam kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang muslim juga ridho bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, Allah yang menguasai segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in, maliku kulli syai'in, Allah pencipta alam semesta dan yang menguasainya. Kita seorang muslim juga harus ridho bahwa Allah yang mengatur alam, yang menciptakan malam, menciptakan siang, mengatur pergantian malam dan siang, mengatur hidup kita, mengatur kematian, rizki dan seterusnya. Allah yang mengatur semuanya. Itulah kandungan makna Rabban. Seperti yang sering kita ucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah yang memiliki sifat Rabbil alamin, pencipta alam semesta, penguasa dan pengatur alam semesta. Maka para jamaah, ketika seorang muslim yang tentunya sudah ridho bahwa Allah adalah pencipta alam, penguasa alam, serta yang mengatur alam semesta ini, ada dan tidaknya, muncul dan tidaknya, hilang dan tidaknya, Allah yang mengatur semua. Maka zat yang memiliki sifat seperti itulah yang berhak untuk diibadahi. Maka termasuk kandungan maknanya adalah ketika kita membaca raditu billahi rabban, artinya saya menerima, saya rela, saya legowo bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang saya ibadahi. Dialah Allah yang menciptakan alam inilah yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang telah menguasai alam inilah yang berhak untuk diibadahi.
Dan dialah Allah yang mengatur alam semesta inilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sehingga para jamaah, ketika kita telah mengatakan raditu billahi rabban, kita dituntut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, kalimat yang kedua, wabil islami dinan, artinya waraditu bil islami dinan, aku juga menerima, aku juga rela, saya legowo dengan lapang dada Islam sebagai ajaran yang Allah turunkan kepada umat manusia, yang Allah pilihkan untuk seluruh umat manusia, dan agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Karena seluruh nabi dan rasul agamanya cuma satu. Innal anbiya'a wa ikhwatun wa dinahum wahidun. Para nabi itu bersaudara, agamanya cuma satu. Apa? Islam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, satu-satunya manusia, agamanya cuma Islam. Diajarkan kepada anak cucunya, sehingga terjadilah penyimpangan manusia yang pertama kali dari ajaran Allah, ajaran Nabi, yaitu umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itulah manusia pertama kali yang menyimpang dari ajaran Islam, terus merembet sampai sekarang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini mengingatkan kita agar kita kembali kepada agama yang satu yang Allah ridhoi. Sebagaimana ketika ayat terakhir turun, ketika di padang Arafah di bulan Dzulhijjah, harinya Jumat, ketika Kanjeng Nabi sedang haji wada, diturunkan ayat yang terakhir surat Al-Maidah, ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma, pada hari ini telah kusempurnakan buat kalian, hai kaum muslimin, agama kalian, keimanan kalian, Islam kalian telah sempurna, tidak butuh penambahan selama-lamanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, nikmatul iman, nikmatul Islam telah cukup, gak butuh pengurangan selama-lamanya. Wa raditu, dan saya telah ridho Islam sebagai ajaran. Ketika kita mengucapkan aku telah rela, aku telah menerima Islam sebagai ajaran, adalah yaitu kita menerima Islam sebagai ajaran yang mengatur keyakinan kita, yang mengatur akidah kita, sehingga kita berkeyakinan, berakidah yang menjadi patokan, timbangan dan barometer lurus dan tidaknya adalah ajaran yang telah Allah turunkan kepada kita. Demikian pula para jamaah, ketika kita telah mengucapkan waraditu bil islami dina, kita telah ridho dan menerima Islam sebagai ajaran kita, ajaran yang menuntun kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita berzakat, berhaji, berumrah dan seterusnya, bagaimana kita berzikir pagi dan petang, zikir habis sholat, semua telah dituntunkan dalam ajaran Islam, dan kita harus rela. Agama yang Allah turunkan, yang ajarannya diturunkan di dua tempat, Mekah dan Madinah. Tempat yang dikelilingi, dikepung oleh gurun pasir. Yang ketiga para jamaah, kalimat yang ketiga, ketika kita mengatakan waraditu bi Muhammadin nabiyya, aku rela, aku menerima Muhammad adalah utusan Allah, Nabiullah, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan masyarakat, bukan pilihan manusia, tetapi nabi pilihan Allah. Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat banyak yang menolak. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul, itu semata-mata pilihan Allah, bukan pilihan orang-orang Quraisy, bukan pilihan orang-orang Arab, tetapi dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul seluruh umat manusia. Tidak hanya orang Arab, juga orang yang berkulit hitam, berkulit putih, bermata sipit, bermata lebar dan seterusnya. Ketika umat akhir zaman ini
tidak menerima dia sebagai seorang nabi dan rasul, maka bukan termasuk golongan Islam. Maka para jamaah, di antara tuntutan kepada kita, setelah kita ridho, kita mengatakan raditu bi Muhammadin nabiyya, maka kita harus menerima dan legowo bahwa beliau adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang lahir di kota Mekah, yang hijrah di kota Madinah, dua tempat suci yang dikepung oleh gurun pasir. Tetapi aneh dan disayangkan, ada di antara kaum muslimin ketika melihat orang-orang yang ingin mengikuti ajaran beliau, terkadang menggali dengan gelar kadrun, yaitu kadal gurun, yang ditujukan kepada agama serta nabi yang diutus di dua tempat yang terletak di antara di antara gurun pasir. Sehingga orang yang tidak suka dengan Islam, mereka menggalari seperti itu, tanda benci kepada ajaran Islam. Maka ini adalah bahaya. Ketika seorang membenci Islam, apakah bisa dikatakan dia seorang Islam? Ketika seseorang membenci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah pantas dikatakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, orang-orang yang membencimu, membenci ajaranmu, dialah orang yang terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari surga, terputus dari, yaitu apa? Rahmatnya Allah, surganya Allah, bahkan terputus ketika di padang mahsyar mendapatkan, yaitu telaga Al-Haud. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 3 kalimat yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan, dan wajib kita terima. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum misal muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup 3 kalimat yang disunahkan kita baca setiap pagi dan petang, yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. 3 kalimat inilah yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika kita di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa sesembahanmu ketika di dunia? Apa ajaranmu ketika kamu di dunia? Dan siapa nabimu? Ketika seseorang selalu berusaha mengamalkannya, memahaminya, bahkan rutinitas membacanya, maka orang itu akan dipermudah oleh Allah, seperti yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, fa yusabbitullahu alladziina aamanu biqauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan dirinya dengan ucapan yang kokoh, tidak mencela-menceli, kokoh. Rabbku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah, Islam ajaranku, Muhammad adalah nabiku. Ketika di dunia tidak memahami, apalagi mengamalkan, bahkan membencinya, maka ketika ditanya malaikat cuma bisa menjawab la adri, aku tidak tahu, aku nggak ngerti. Akhirnya para jamaah, ketika seseorang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan yang merupakan ujian di alam kubur, cuma 3 pertanyaan saja, dan jawabannya sudah pasti Allah, Islam, Muhammad, tidak ada yang lainnya, tidak ada pilihan yang lainnya, Allah, Islam, Muhammad. Maka akhirnya orang yang tidak bisa menjawab akan disiksa di alam kubur. Semoga para jamaah kita termasuk di antara hamba Allah
yang senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dan kita bisa mengamalkan apa yang disyariatkannya, yang wajib ataupun yang sunnah. Dan semoga nanti di akhirat Allah menggolongkan kita golongan al-muqarrabin atau ashabul yamin, dan semoga di akhirat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.